Presiden keempat Amerika yang mati dibunuh. Sobat Dunia Misteri, apakah kalian tahu tentang presiden paling populer Amerika Serikat? Ya, Presiden John F. Kennedy, atau disingkat JFK, merupakan presiden keempat Amerika yang mati dibunuh. Berikut Dunia Misteri akan mengupas kronologi kematian JFK dan teori konspirasi yang menyeliputi kematiannya. Sobat Dunia Misteri, pada 22 November 1963, Presiden ke-35 Amerika Serikat ini, yaitu John F. Kennedy, tewas setelah dua timah panas menembak ke arahnya dan mengenai kepala dan lehernya. Peristiwa ini terjadi ketika Kennedy melakukan iring-iringan dalam mobil kepresidenan saat berada di Dallas, Texas, Amerika Serikat. Pada waktu kejadian, Presiden Kennedy ditemani oleh ibu negara Jacqueline Kennedy dan Gubernur Texas John Connally dan istrinya. Berikut kronologi terbunuhnya Presiden Kennedy. 22 November 1963, pada pukul 7.23, Lee Harvey Oswald berangkat bekerja. Pria yang disebut sebagai pembunuh Kennedy itu merupakan karyawan di gedung penyimpanan buku Texas di Dallas. Dia bekerja dengan Buell Wesley Frazier, seorang pekerja muda di sana. Frazier bertanya tentang paket panjang yang dibungkus kertas di tangan Oswald. Saat itu Oswald membawa senjata, namun dia hanya menjawab, "Oh, ini hanya tirai." Pukul 11.30, pesawat Air Force One tiba di Dallas, Texas. Dalam pesawat kepresidenan itu, Presiden Kennedy ditemani istrinya Jacqueline. Mereka disambut oleh warga Dallas yang datang, termasuk wartawan. Gubernur Texas John Connally dan istrinya juga ada dalam rombongan penyambutan kedatangan dari Kennedy. Sementara itu, Wakil Presiden Lyndon Johnson dan istrinya tiba menggunakan pesawat lain secara terpisah. Kegiatan ini merupakan kampanye untuk pemilu 1964, meskipun tidak secara resmi disebutkan demikian. Pukul 11.45, Presiden Kennedy bersama Gubernur Texas menaiki mobil limosin bak terbuka. Sementara Lyndon Johnson dan istrinya naik limosin lain yang berada di dekat itu. Rombongan Presiden Kennedy menuju Trademark Dallas. Rencana Kennedy akan berpidato dalam acara tersebut. Iring-iringan mobil menuju pusat kota Dallas, melewati kerumunan yang diperkirakan lebih dari 150.000 orang. Ketika limosin memasuki Dealey Plaza, Nellie Connally berpaling kepada Presiden Kennedy dan sempat berkomentar, "Bapak Presiden, apa tidak bisa mengatakan bahwa Dallas tidak mencintaimu?" Pukul 12.30, ketika limosin melewati Texas School Books Depository, tembakan terdengar dari jendela lantai 6. Sebuah peluru menghantam Kennedy bagian belakang ketika dia sedang melambaikan tangan ke arah kerumunan, diikuti oleh tembakan kedua di belakang kepalanya. Tembakan lain melukai Gubernur Connally. Presiden Kennedy dan Gubernur Connally keduanya terluka dan dilarikan ke rumah sakit Parkland. Pukul 13.00, Presiden John F. Kennedy dinyatakan meninggal setelah terkena tembakan tersebut. Pukul 13.07, berita tentang penembakan itu menyebabkan New York Exchange menghentikan perdagangan. Pukul 13.15, polisi menemukan sendapan di belakang tumpukan buku di ruang tempat pembunuh menembak. Pukul 14.00, sebuah peti perunggu yang membawa jenazah Presiden Kennedy ditemani oleh Jacqueline Kennedy dan istri Lyndon Johnson. Jenazah meninggalkan rumah sakit Parkland menuju pesawat Air Force One. Pukul 14.15, Oswald, seorang mantan marinir berusia 24 tahun, ditangkap di belakang sebuah bioskop. Dia sempat melarikan diri setelah menembak polisi. Pukul 14.39, Wakil Presiden Johnson menjadi presiden setelah disumpah di dalam pesawat yang disumpah oleh Hakim Federal Sarah T. Hages, Texas. Pukul 17.00, Air Force One tiba di Andrews Air Force Base, Maryland. Peti mati yang membawa tubuh Kennedy dibawa dengan ambulan ke Rumah Sakit Angkatan Laut Bethesda untuk otopsi. Peti jenazah yang terbungkus bendera dibawa ke ruang timur
Gedung Putih pada pagi hari berikutnya setelah otopsi. Banyak teater, toko, bisnis termasuk bursa saham dan kantor pemerintah ditutup sampai 25 November. 23 November 1963, Oswald diseret oleh pihak berwenang atas pembunuhan Presiden Kennedy. Selain itu, Presiden Johnson mendeklarasikan 25 November sebagai Hari Berkabung Nasional. 24 November 1963, ketika Oswald dipindahkan dari penjara kota Dallas ke penjara negara, dalam perjalanannya, pemilik klub malam bernama Jack Ruby menembak Oswald dan meninggal seketika. 25 November 1963, Presiden Kennedy dimakamkan di Arlington National Cemetery dengan kehormatan militer lengkap dan perwakilan lebih dari 90 negara yang hadir dalam prosesi itu. Walaupun kematian JFK sudah sekian puluh tahun terjadi, namun minat publik terhadap kematian itu tidak pernah surut. Spekulasi terkait kematian Kennedy langsung muncul sesaat setelah suara tembakan terdengar yang membunuh sang presiden. Sejak saat itu, spekulasi dalang terkait pembunuhan ini tidak pernah reda dan terus dibicarakan di ruang publik. Ribuan buku, dokumenter, siniar, acara televisi, dan film Hollywood telah didedikasikan untuk peristiwa pada 22 November 1963 itu. Namun, semakin banyak informasi yang muncul, semakin besar pula keraguan mengenai apa sebenarnya yang terjadi. Hingga kini, pembunuh pasti Kennedy belum bisa dipecahkan. Karena itulah banyak teori konspirasi pun bermunculan. Berikut ini kami kupas tentang teori-teori yang beredar mengenai kematian mengerikan Presiden JFK. Teori pertama, JFK dibunuh CIA. CIA dituduh menjadi sosok di balik terbunuhnya Kennedy. Motifnya kemungkinan besar adalah kekecewaan karena JFK memutuskan merombak dinas rahasia ini pasca insiden Teluk Babi, 17 April 1961. Pakar sejarah forensik Patrick Nolan dalam bukunya CIA Request and the Killing of the Kennedy memaparkan ada 4 agen super CIA di Dallas, di mana 3 diantaranya melepaskan 4 tembakan. Teori kedua, JFK dibunuh mafia. Keterlibatan organisasi kriminal Italia itu disebabkan ketidaksukaan mereka terhadap adik JFK, Robert Kennedy, yang menjadi jaksa agung sewaktu JFK menjabat. Saat itu Robert Kennedy tengah getol memerangi kriminalitas, di mana mafia dianggap sebagai otak utama kejahatan. Aksi pembunuhan dengan teori ini pun banyak beredar. Teori ketiga, JFK dibunuh oleh Uni Soviet. Di era JFK, Amerika Serikat berusaha menjalin hubungan baik dengan Uni Soviet. Tapi negara sosialis komunis itu disebut sempat tidak menyukai JFK. Insiden krisis misil Kuba pada Oktober 1962 menjadi pemicunya. Saat itu, Amerika menempatkan stasiun peluncur rudal balistiknya di Italia dan Turki. Soviet berusaha membalas dengan mengirim rudal ke Kuba. Lee Harvey Oswald diduga adalah mantan marinir yang mencoba menyeberang ke Uni Soviet akhir tahun 1950-an dan menjadi kolaborator KGB. Teori keempat, JFK dibunuh Lyndon Johnson. Johnson adalah wakil presiden saat itu. Penulis Craig Zirbel mengemukakan jika ada sosok yang ingin melihat JFK meninggal, Johnson bisa dipastikan adalah satu di antaranya. JFK membuat Johnson bisa naik menjadi presiden. Keduanya memang kerap berseberangan terkait isu-isu politik. Teori kelima, JFK dibunuh 2 penembak. Di kalangan intelektual muncul sebuah teori, yakni penembak kedua yang berada di tempat tersembunyi saat penembakan terjadi. Teori itu mengatakan jika si penembak kedua kemungkinan bersembunyi pada rerumputan dekat pagar sisi sebelah kanan JFK. Ketika Oswald melancarkan tembakan pertama, penembak misterius itu juga menembak tepat di kepala JFK. Teori keenam, JFK dibunuh pria misterius berpayung. Jurnalis Bill O'Reilly melaporkan untuk WFSB ada seorang pria menembak menggunakan ujung payungnya dan mengenai leher JFK.
Namun teori ini dianggap palsu pada 1970 karena kurangnya bukti. Sobat pencinta misteri, itulah tadi kronologi dan teori pembunuhan Presiden John F. Kennedy. Meskipun kejadian ini sudah berselang berpuluh tahun, tapi isu kematian Presiden Amerika ke-35 ini masih selalu hangat diperbincangkan. Bagaimana menurut sobat semua? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Salam.